Banyak kita yang inauthentic, jarang di antara kita yang otentik. Jadi inauthentic itu karaktermu, kebutuhanmu sebagai individu kamu cuekin. Yang kamu dahulukan adalah institusi-institusi, kelompok-kelompok, konsep-konsep abstrak. Yang itu yang kamu angkat di atas dirimu sendiri. Dan itu bagi Kierkegaard itu yang bikin kamu tidak otentik jadi manusia. Søren Kierkegaard adalah seorang filsuf eksistensialis dan dianggap sebagai salah satu pendahulu utama filsafat eksistensialisme. Salah satu konsep sentral dalam eksistensialisme adalah penekanan pada eksistensi individu, kebebasan, tanggung jawab pribadi, dan keotentikan hidup. Jadi dalam konsep eksistensialisme, manusia dipaksa untuk menjadi dirinya sendiri, menurut pengalamannya sendiri, tanpa bantuan dari siapapun atau apapun. Seseorang yang hidup secara otentik harus menganggap bahwa kebenaran adalah hal yang subjektif. Artinya, tidak ada siapapun yang menentukan mana yang benar atau mana yang salah. Setiap individu punya kebenarannya masing-masing yang tinggal di dalam dirinya. Bagi Kierkegaard, musuh utama otentisitas diri adalah crowd atau kerumunan atau kelompok massa. Filsuf eksistensialis ini melontarkan kritik bahwa kelompok atau massa merupakan bentuk dari sebuah kepalsuan hidup. Karena menurutnya, kelompok dapat menghalangi seseorang menjadi dirinya sendiri. Orang-orang yang berada di dalam kelompok tidak lagi menjadi individu yang unik atau bebas. Mereka kehilangan keotentikan diri dan tanggung jawab pribadi, karena prinsip hidupnya hanya mengikuti arus massa atau kesepakatan-kesepakatan sosial. Kebanyakan mereka hanyalah seperti seekor beo yang hidup dalam kepalsuan. Manusia yang memiliki penampilan luar atau penampilan publiknya berbeda dengan apa yang dihayati dalam hatinya atau batinnya adalah manusia yang menjalani kehidupan penuh dengan kepalsuan atau tidak otentik. Hal itu terjadi karena keseluruhan dirinya tidak menampilkan keselarasan antara kehidupan batin dan kehidupan lahir. Kierkegaard mengatakan, "Saya memilih, maka saya ada." Baginya, keberanian untuk memilih dan membuat keputusan merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh makna dalam hidupnya. Katanya Kierkegaard, cara berpikir model Hegel itu menghilangkan individualitas, selalu melihat sisi komunalnya. Orang itu dilihat umumnya saja. Oh, kalau orang Jawa itu lembut, kalau orang Madura itu suaranya keras, suka teriak-teriak. Kalau orang selalu begitu, dilihat crowd-nya, orang dilihat secara umum. Amerika itu pragmatis, Amerika itu anti-Islam, Amerika selalu melihat seperti itu. Dan orang susah mengekspresikan dirinya secara subjektif eksistensial. Saya orang Jawa, tapi aku enggak lembut kayak orang Jawa. Tapi kan susah kan, begitu kamu Jawa ya, atau Madura. Ya benar saya Madura, tapi saya Maduranya lemah lembut loh. Makanya kan orang enggak percaya, enggak mungkin Madura mana ada lemah lembut. Kamu tenggelam dalam, kalau bahasanya crowd, dalam kumpulan. Kamu kumpul di mana, di sanalah kamu dianggap. Orang nggak peduli bahwa kamu bisa ngaji apa enggak, bisa ceramah apa enggak, tapi begitu kamu bilang saya mahasiswa UIN loh, orang UIN kok, pinter Islam berarti ya, bisa ceramah dong, bisa ngaji dong, ya peduli amat sama kamu. Janjane ya raiso. Tapi orang nggak lihat itu, dia lihat logika crowd-nya, dan ini pengaruhnya Hegel sebenarnya, identitas kelompok. Kamu sebagai individu nggak dihitung. Di sini yang dikenal kampusmu.
atau paling tidak kotamu, asalmu, dan seterusnya. Jadi manusia jatuh pada logika kelompok, pada crowd, hal-hal yang sifatnya kolektif. Dan ini bikin orang tidak bisa mengekspresikan dirinya sesuai apa adanya. Sebenarnya kamu males disuruh ceramah, itu bukan dirimu, bukan bakatmu, tapi kok ya terpaksa karena kamu jadi mahasiswa UIN. Akhirnya kamu paksa-paksain belajar ceramah, kamu paksa-paksain adan, tapi tidak karu-karuan. Kasihan yang dengerin jadi males ke masjid. Dia tidak bisa jadi dirinya sendiri akhirnya kan, karena dipressure oleh masyarakat yang pakai logika crowd, pakai logika kelompok. Kita berpikir selalu pakai messing of society, jadi sosiologi massa. Dan orang akhirnya ketika kehilangan crowdnya, ketika kehilangan kumpulannya, dia merasa asing bahkan terhadap dirinya sendiri. Ketika kamu dipisah dari UIN-nya, dipisah dari Maduranya, dipisah dari bapaknya, dipisah karena kamu terbiasa tidak dipisah. Begitu dipisah kamu sendiri bingung lah, terus mau ngapain. Jadi orang tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Dia justru merasa hampa kalau terpisah dari kumpulannya. Dan itu problem sebenarnya. Dan yang disebut crowd, logika crowd itu kan logika, kalau dalam agama namanya logika mazhab. Dan kamu melakukan sesuatu, bertindak sesuatu ya tergantung crowdmu. Yang NO ya kayak gimana NO dan kamu ikut ke sana. Meskipun kalau ditanya NO ya kamu bingung jadi dalilnya apa ya kamu tidak tahu. Pokoknya NO biasanya gitu ya kamu gitu. Kamu pasrah total pada para ahli. Kalau di situ tak terjemah letter, para ahli untuk menunjukkan jalan yang benar dalam crowd. Yo kata kiai-kiainya gitu. Yang biasanya Muhammadiyah, pokoknya Muhammadiyah biasanya tidak kunut pak. Lo dalilnya tidak kunut itu apa? Tidak tahu ya. Pokoknya tidak kunut itu aja pak. Yang kunut juga begitu. Yang terawih 11, kok terawih 11? Saya kan Muhammadiyah. Oh iya, Muhammadiyah. Yang NU, saya kan NU, makanya terawihnya 23. Kalau ditanya dasarnya tidak ngerti. Pokoknya NU dan Muhammadiyah itu aja, selesai. Orang jadi hamba kalau dipecah dari crowdnya. Dan meskipun kamu tiap hari bilang kita tidak boleh taklid, termasuk kelompok yang menyuarakan jangan taklid, itu sebenarnya dia taklid. Kalau nggak percaya, orang yang tiap hari marah-marah harus kembali pada Quran hadis, harus takonono siji-siji aktivitasnya. Kalau dia melakukan apa, yang ini dalilnya apa, ayo, yang ini dalilnya apa, dia juga stres mesti. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia sudah masuk crowd, dia sebenarnya cuma ngikut aja logikanya kelompoknya. Dia tidak pernah berpikir sendiri, tidak pernah mengekspresikan keinginannya sendiri. Makanya kadang-kadang kumpulan itu berbahaya. Mending sendiri-sendiri. Ya kayak kamu itu loh, kalau pas lagi ngerombol sama teman-temanmu yang cowok-cowok misalnya, ada cewek lewat, wah teriak-teriak, suwe-suwe, tepuk tangan. Begitu sendiri-sendiri ketemu, kamu menggerlet. Ya kan, kalau banyak temennya kayak ya Allah, kamu tidak tak sulitan segala. Ketemu satu-satu, kamu menggerut ngomong kalau gak perlu wis. Kamu nggak bisa mengekspresikan dirimu sendiri kecuali dalam crowd. Makanya demo jadi bahaya kan. Kalau sendiri-sendiri kamu nggak berani loh teriak-teriak kayak waktu kamu demo itu, bakar-bakar kayak tapi begitu bareng-bareng berani kamu kan. Kenapa? Kamu ngikut aja dengan logika kelompok. Kamu nggak bisa ekspresi diri sendirian. Dan itu cirinya manusia. Dan itu sebenarnya yang dikeluhkan oleh Kierkegaard. Orang tidak bisa otentik, tidak bisa jadi dirinya sendiri. Dan bahkan orang nyaman dengan konsep-konsep abstrak yang dibikin dia sendiri. Biasanya kan bikin label-label, bikin identitas untuk bikin nyaman. Kalau NU itu tradisionalis, menjaga tradisi. Konsepmu kan, kalau Muhammadiyah kita pemurnian, membersihkan agama dari TBC. Nah, itu sebenarnya konsep-konsep label-label yang kamu bikin untuk nyaman di tengah masyarakat. Madura itu meskipun
gayanya kayak gitu tapi hatinya lembut loh. Nah itu loh, itu konsep abstrak sebenarnya. Orang Jawa itu kelemak-kelemek, tapi jangan salah kalau sudah waktunya. Waktunya itu kapan? Tapi kan konsepnya kalau dibikin konsep seperti itu. Dan biar kamu nyaman dengan konsep-konsep abstrak itu. Padahal konsep ideal, konsep abstrak, imajinasi sosial itu kan barang tidak kelihatan. Yang penting kan eksistensinya. Saya itu sebenarnya rajin loh Pak. Cuma ya kebetulan aja semester ini jarang masuk. Ayo podo wae. Gak ada gunanya sebenarnya rajin itu, gak ada gunanya. Yang penting tiap hari gak masuk. Kan kenyataannya itu berarti kamu males. Kan gitu aja kesimpulannya. Sebenarnya rajin itu kan namanya konsep abstrak. Tapi kamu sangat senang sekali dengan hakikat esensi yang sebenarnya ini tadi. Dan itu yang sering jadi sumber masalah. Kamu seolah, jadi kadang-kadang kamu merasa besar, tapi sebenarnya kamu tidak besar. Kamu merasa minder, sebenarnya kamu jangan minder. Kamu merasa pintar, sebenarnya mungkin belum. Karena kamu ikut logika crowdmu aja. Ya kayak anak ABG itu loh. Kalau sudah gayanya kayak jadi bel merasa, wah berarti aku sudah kontemporer, berarti aku sudah tidak ketinggalan zaman. Berarti kan selalu begitu. Karena logika kelompok. Problem pertama. Problem kedua, dari logika kelompok memunculkan problem kedua namanya otentisitas. Banyak kita yang inauthentic, jarang di antara kita yang otentik. Jadi inauthentic itu karaktermu, kebutuhanmu sebagai individu kamu cuekin. Yang kamu dahulukan adalah institusi-institusi, kelompok-kelompok, konsep-konsep abstrak. Yang itu yang kamu angkat di atas dirimu sendiri. Dan itu bagi Kierkegaard itu yang bikin kamu tidak otentik jadi manusia. Kamu harus jadi manusia otentik. Boleh kamu NU, boleh kamu Muhammadiyah, boleh kamu jadi apapun, tapi letakkan dirimu sendiri di atas kelompok-kelompok itu, di atas nilai-nilai itu. Jadi kalau NU ya, NU versiku lo ya, harus begitu. Jadi NU sesuai yang kupahami lo ya, NU sesuai tafsirku lo ya. Jangan dibalik. Aku ikut manut apa kata NU. Kalau kayak begitu berarti tidak otentik. Aku manut apa kata takmir, berarti tidak otentik. Harus kamu di atasnya. Ngaji ini, ya kamu ikut apa kataku, tapi kamu harus meletakkan diri di atas nilai-nilai ngaji ini. Ya terserah Pak Faiz ngomong apa, yang penting menurutku pasnya itu kayak gini, harus begitu. Jangan kamu dengarkan terus yes pokoknya yes kuis yang bener, jangan gitu. Kalau kayak gitu berarti kamu ikut logika crowd, logikanya orang banyak. Harus kamu olah informasi yang masuk malam ini di kepalamu, kamu olah versimu. Baru kamu jadi manusia yang otentik. Kalau kamu telan mentah-mentah, tidak akan jadi otentik. Kamu akan selalu diasosiasikan dengan nek goyang ngono kan versinya Pak Faiz, versinya Pak Amin beda lagi, versinya Pak Anu beda lagi, mesti gitu. Akan yang diingat orangnya, tapi orang harus ngerti versimu. Nah, kalau versimu otentik, dan kalau otentik mungkin kamu akan diingat orang. Tapi kalau tidak otentik, orang akan nggak tahu siapa kamu. Yang diingat ya klaster besarnya, yang diingat kelompok di mana kamu bersandar. Oh ini mahasiswa UIN angkatan sekian, selalu begitu. Dirimu sendiri nggak diingat. Yang diingat alma matermu, yang diingat orang tuamu, yang diingat kampusmu, yang diingat kelompok pengajianmu, selalu begitu. Kamunya sendiri nggak. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sudah jelas berarti kamu otentik itu. Orang jadi followermu kalau di Twitter. Jangan kamu yang follow terus. Jadi yo follow back sopo gitu. Itu otentisitas. Jadi sarannya Kierkegaard ya kita harus otentik. Jangan jadi manusia yang menurut dan ikut-ikutan. Nah, itu problem otentisitas. Dan hari ini kan orang selalu sibuk dengan otentisitas.
Itu kayak katanya orang Jawa itu loh, elek ya ben, sing penting urip, kan ngono nek wong Jawa kuwi. Lho itu semboyan yang luar biasa. Urip jangan diartikan sekedar hidup loh ya. Hidup itu berarti kamu eksis gitu loh. Elek ya ben, yang penting eksis, kan bahasa lainnya gitu. Jadi hidup lah, enggak apa-apa. Jelek-jelek dikit, ada kurangnya, ada, enggak apa-apa. Yang penting kan kamu eksis jadi dirimu sendiri. Itu otentisitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.